Akhirnya kita ketemu lagi. Pembahasan kali ini adalah sama kayak judul, kuliah atau kerja. Nah, buat kalian-kalian yang baru lulus dan masih mikir mau kuliah atau kerja, kadang kan kalau mau kuliah dia nunggu 1 tahun dulu atau apa gitu karena mungkin masih mikir-mikir. Dan kali ini aku mau sharing tentang hal itu. Ya pertama kalian pasti udah riset dulu lah kayak manfaatnya, kekurangannya dan sebagainya kan. Cuman kita langsung ngelihat dari keadaan sekarang ya. Aku ngambil contoh keadaan yang terkini aja gitu ya. Sekarang kuliah lagi kayak gini, gimana rasanya? Sangat-sangat kayak bingung juga kan dibandingin dengan orang-orang yang udah kerja, orang-orang yang punya kesempatan kerja itu lebih enak. Contohnya misalnya orang yang udah di luar negeri gitu. Karena aku kalau misalnya nggak kuliah mungkin aku bakal ke luar negeri. Ya ke Korea, Taiwan, Jepang, nggak tahu juga. Pokoknya mungkin ke luar negeri. Jadi gambaran aku tuh kayak gitu. Karena contoh relevannya juga rata-rata temanku juga kayak gitu. Karena aku juga masih kuliah, teman-temanku juga yang belum pada lulus juga, ataupun yang udah lulus pun juga kayak gini gitu ya. Kadang mikir kuliah apa kerja ya, tergantung juga, makanya kalian juga harus lihat ke depannya. Nah, kelebihannya kita bahas satu-satu dulu ya. Kelebihannya dulu, kalau misalnya kuliah, kalian jadi punya kemungkinan untuk sukses itu lebih banyak, persentasenya itu lebih banyak. Dan juga yang aku rasain tuh gaya bicara, terus wawasan teman-teman itu jadi lebih meningkat menurut aku. Itu juga tergantung tempatnya juga sih, karena beda-beda tempat juga beda-beda pengetahuannya. Misalnya dari merek-merek gitu loh. Kadang di daerah sini belum ada merek ini gitu, ternyata di daerah sini udah ada merek ini. Nah, itu pun jadi, karena aku anak manajemen, itu pun jadi kayak ibaratnya pembelajaran loh, kayak wawasan. Oh ya, merek ini bagus ya. Atau bahkan aku pengen usaha ya, kalau misalnya aku punya uang, ini franchise, beli merek gitu, tahu kan? Kayak beli namanya, tinggal ntar dibawa di, misalnya aku jualan di tempat tinggalku gitu kan, bisa nggak sih dan sebagainya. Kurang lebihnya kayak gitu kalau manfaat yang aku rasa secara langsung ya. Nah, kekurangannya adalah ya kalian harus survive gitu loh, bener-bener survive loh. Kayak kalau udah lulus, prospeknya tuh menjamin gak sih gitu kan, bingung gak sih. Jadi harus kita lihat intinya juga gitu loh. Cuman balik lagi sih, kadang kita juga jangan terpaku karena uang ya, maksudnya kerja ya karena kita suka, passion kita di situ gitu. Itu kurang lebihnya kalau dari sisi orang yang kuliah. Nah, kalau orang yang kerja, kelebihannya adalah kalian punya banyak kesempatan untuk sukses dari muda, karena kalian punya modalnya gitu. Kalian punya pengalaman kerja, kalian punya modal kerja, maksudnya modal secara finansial. Tinggal kalau misalnya dia punya orang tua yang bisa ya mengolah ataupun ada usahanya langsung ya, misalnya usaha orang tua itu kurang modal, tambahin modal, artinya kalian bisa meneruskan dan juga kesempatan suksesnya itu lebih tinggi. Karena nggak nyari-nyari lagi gitu loh. Ya udah tinggal bentuk usaha, ya udah gitu kan. Sedangkan kalau yang kuliah dia struggle gitu loh, nyari-nyari gitu ya, survive gitu ya. Dia survive ya, nyari-nyari mana ini yang cocok. Itu pun ikut orang gitu loh, bukan usaha. Nah, artinya ya plus minusnya kurang lebih kayak gitu. Lanjutin yang kerja ya. Kekurangannya mungkin ya, kekurangannya simpelnya gini. Orang yang kerja di luar negeri itu kan banyak banget ya, dari umur orang tua kita ya. Dan aku pernah dikasih tahu, dibilang kayak gini, yang bikin aku kayak mikir. Coba lihat orang-orang yang dulunya kerja di Korea, sekarang jadi apa sih? Iya juga ya, maksudnya bukan jadi tolak ukur juga ya kalau misalnya uangnya banyak sekarang, kalau dia tidak bisa mengolahnya. Balik lagi mungkin circle, link ya, teman-temannya mungkin, ataupun orangnya. Mungkin aku juga kalau nggak bisa ngolahnya juga pasti uang seberapa banyak pun pasti habis ya. Apalagi buat beli barang-barang konsumtif. Contohnya, tapi ini pasti kalian bakal tersinggung gitu kalau aku bahas ini.
HP. Kita coba lihat orang-orang yang di luar negeri HP-nya apa sekarang. Iya, bener. Aku nggak usah sebutin, kalian udah paham. Bener. Maksudnya, buat apa kalian beli merek ini misalnya? Kalau kebutuhan kalian tidak nyambung dengan ini gitu. Kalau misalnya aku emang lagi pengen banget HP 7 Plus karena buat kameranya itu bagus. Artinya buat kebutuhan kita gitu loh. Bukan berarti kayak untuk keperluan yang lain. Kalau dalam bahasa manajemennya itu brand equity ya buat kebanggaan tersendiri gitu. Kadang kebutuhannya ya nggak sampai situ, cuman apa sih aku lupa, pokoknya ada istilah namanya intinya karena brand gitu, bukan karena kebutuhan. Dan itu yang menjadikan orang itu mungkin susah untuk mencari sukses. Atau lagi nih, kalau misalnya di desa, kemarin kita baru lewat di salah satu jalan dekat desa kita. Mungkin satu jalan itu berapa kilo ya? 2 kilo, 3 kilo? Dalam 3 kilo ada tempat usaha mungkin berapa, 5 ya? 5 atau 6 lah, aku pernah hitung. Itu mati semua, itu sama usahanya, bentuk usahanya. Nah itu aku heran gitu loh, kenapa ada yang kayak gitu? Aku mikir lagi, ketika orang memutuskan untuk usaha, itu apa yang difikirkan? Apakah karena kesempatan? Kayak bisa, oh iya ya, di sini tuh ada peluang di sini, makanya bentuk usaha tersebut, atau karena emang dia belum tahu tentang masa depannya, ilmunya, makanya dia terbengkelai. Kita sebut aja lah ya, tempat cucian motor dan cucian mobil. Kalau misalnya orang itu nggak bisa sukses gara-gara modal, oke lah ya, memang susah sih. Kalau aku sendiri juga terbengkalai karena modal. Aku juga nggak mungkin minjem uang ke bank, nggak mungkin. Artinya mungkin kalau aku pribadi terbatasi modal karena terbatasi buat berkarya atau bernama karena modal. Tapi kalau orang-orang yang udah bisa modal, bayangin coba ngebuat itu tuh mahal nggak sih? Pasti mahal kan? Dalam artian pasti jutaan kan? Karena kalau cucian mobil tau nggak sih? Pasti ada undak-undakan itu, cor-coran itu kan pasti ngecor, juga peralatan airnya, listriknya dan sebagainya, mesinnya juga. Belum lagi kalau misalnya dia gaji karyawannya misalnya. Kan kadang nggak cuma satu orang kan. Artinya emang harus difikirkan baik matang-matang. Kok bisa dalam satu jalan yang cuman jaraknya jarak tempuh itu 3 kiloan, dalam satu jalan tuh ya ada 5 atau 6 bentuk usaha, 5 atau 6 bentuk usaha yang sama dan mati gitu. Dan itu juga waktunya nggak bareng loh. Kayak misalnya di tempat ini udah bikin, mati nih. Ada orang lagi bikin di sini, terus mati. Ataupun waktunya bersamaan juga aku kurang tahu. Dan itu artinya apa ya? Kalau kalian yang udah punya modal, carilah informasi ataupun wawasan ataupun link temen ataupun apapun itu yang bisa bikin kalian itu apa ya? Menjamin buat bikin usaha gitu. Karena logikanya pasti usaha ya. Iya nggak sih? Kalau misalnya orang dari luar negeri pulang pasti usaha kan? Ya dagang lah ya apa gitu kan. Nah kalau orang yang kuliah artinya dia pasti kerja ngikut orang. Nah ngikut orang atau nantinya kayak karyawan tetap dan sebagainya. Ya itu mungkin sukses di situ. Cuma kan pasti nggak berhenti di situ. Setelah dia pensiun di situ juga pasti dia akan ataupun ya kalau luput-luputnya ya, apa sih bahasa Indonesia luput? Kalau misalnya dampak terburuknya dia PHK, dia juga pasti survive lagi, bikin usaha yang lainnya lagi itu loh. Jadi emang ya memang perlu perjuangan sih menurut aku sih. Tapi kan dia udah punya pengalaman karena dia habis kerja gitu loh, ya kan? Jadi dia mau usaha yang lainnya juga bisa. Cuman ya bedanya mungkin karena kalau yang udah kerja di luar negeri itu ya pengalamannya itu mungkin besar, cuman susah untuk menerapkannya di daerah sini. Itu pun juga ada ilmunya lagi. Artinya menurut aku kalau keterbatasan karena ilmu, tapi tidak ada batasan untuk circle-nya. Kalau kita punya link teman-teman yang bagus, pasti akan sukses juga sih menurut aku gitu. Nah kalau misalnya ini juga kadang sawang sinawang sih ya, kadang ngomongin
Kayak aku misalnya kadang mungkin terkesan, oh ya kerja ini lebih enak, oh ya kuliah ini lebih enak mungkin ya. Nah aku coba buat dari sudut pandang itu dulu. Kalau misalnya kita bilang sawang sinawang dalam bahasa Indonesia itu kayak apa aja? Melihat orang tuh kayak, wah enakan itu ya, wah enakan dia ya gitu. Nah kita bedah juga lagi yang misalnya apa ya, dari sudut yang kuliah. Kadang orang menilai ya sawang sinawang itu, orang menilai orang kuliah, wih enak ya lulusan ini, oh ya enak ya lulusan itu. Kadang itu juga jadi beban gak sih? Oh iya dia kuliah, tapi dia nggak jadi apa-apa. Oh iya dia kuliah, tapi masih kerjanya kayak gitu. Dan itu juga kadang jadi beban sih. Padahal emang tidak ada tolak ukur. Oh ya kuliah itu pasti sukses. Nggak ada jamnya. Dia hanya membuka peluang kemungkinan. Peluang kemungkinan itu lebih banyak. Nah itu sawang sinawang dari sudut pandang orang yang kuliah. Jadi memang ya ada bebannya juga, ada apa ya kekurangan dan kelebihan itu tadi. Nah sekarang dari sawang sinawang orang yang kerja, kadang orang menilai itu, oh dia itu udah punya rumah ya kan, dia itu banyak uangnya gitu kan. Itu juga belum tentu, karena mungkin proses bikin rumahnya juga susah, misalnya hutang-hutang sini gitu kan. Jadi memang nggak mudah gitu loh. Atau jangan menjudge orang tuh karena dia kerja atau karena dia kuliah terus kita berekspektasi tinggi terhadap orang tersebut gitu loh. Artinya kita juga sebelum menilai orang kita harus tahu dulu gitu loh, emang dia itu kerjanya gimana gitu kan, kuliahnya gimana, prospek kerjanya gimana. Jadi nggak ada tolak ukur untuk sukses gara-gara kuliah, nggak ada tolak ukur sukses gara-gara kerja. Artinya emang ya nggak bisa jadi patokan gitu loh. Memang peluangnya banyak gitu, tergantung orang yang masing-masing juga sih. Semoga teman-teman yang nonton ini juga nanti ada yang mau sharing ya tentang yang versi kuliah, prospek kerjanya tuh gimana sih gitu kan, buat ngasih gambaran ke kita. Dan juga teman-teman yang udah kerja, baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, biar bisa ngasih sharing tentang pandangan kita ya, misalnya kedepannya kayak gimana gitu kan, buat sharing buat share ke teman-teman, biar dia itu udah membuka mata kita buat, oh ya 5 tahun ke depan aku mau kerja, misalnya 5 tahun ke depan aku mau usaha, mau apa gitu kan. Jadi ya tinggal komen ya di bawah, atau bahkan kalau mau bikin video bareng konten, tinggal komen di bawah. Cukup sekian video yang bisa kami bahas di hari ini. Semoga besok ada pembahasan yang baru. Dan kalian kalau ada saran tinggal komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Dan if you like this video, kok bahasa Inggrisku jelek banget ya? Ulangi coba ya. If you like this video, don't forget to thumbs up. Dan kalau kalian nggak suka ya tinggal dislike aja dan komen kenapa nggak sukanya. Dan jangan lupa share. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jika kalian ada saran tinggal komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini tinggal thumbs up. Kalau kalian tidak suka ya dislike. Kemarin aku ngomongnya unlike. Bego banget ya. Ya itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh. 1, 2. Cukup video. 1, 2. Cukup sekian video yang cukup sekian. 1, 2. Hah? Mau kerak rungu? Cukup sekian yang kita bahas. Karena mana? Ya bisa lah aku tuh ngegas lah. Cukup sekian video yang bisa kami bahas di sini. 1, 2, 3. Cukup sekian. Akil maju. Lu tuh pengen ngerokok lah. Ini pasal lah. Ngomongin kita bukan Apple. Ngomong lah. Kondisi gue.